Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik, orang-orang muda, sikat gigi di bawah pohon pelem. Selamat pagi, berkah dalem. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Nah, di sini mungkin sudah ada yang pernah melihat saya. Nah, mungkin juga belum, tadi belum selesai. Mungkin juga ada yang belum pernah melihat saya. Sebenarnya saya itu sudah dari tanggal 18 September 2022. Itu bertugas di paroki Marganingsih Kalasan ini. Tetapi tugas saya itu hanya tiap minggu pertama dan ketiga. Nah, lalu kalau belum mengenal saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agustinus Kartono. Nah, di sini ada Pak Kartono. Memang janjian ini bertugas bareng kita. Nah, ini saya Agustinus Kartono. Saya berasal dari Paroki Petrus dan Paulus Klepu. Nah, saya dari Stasi Pojok. Nah, pada kesempatan ini saya sungguh bergembira, sungguh bersukacita karena diperkenankan oleh Romo Dadang untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tetapi pada pagi hari ini juga saya selain berkenalan, juga sebenarnya ingin juga pamitan. Loh, piye ini? Kenalan kok jur pamitan. Nah, saya karena pada tanggal 25 Januari yang lalu saya diperkenankan menerima rahmat tahbisan diakon. Nah, maka dari itu terima kasih. Ini ngerayen, saya jadi agak grogi ini berada. Ngerayen di sini. Maka karena pada tanggal 25 Januari yang lalu saya ditahbiskan menjadi diakon, maka saya juga setiap panggilan itu memuat konsekuensi sebuah perutusan. Nah, maka saya setelah ditahbiskan karena tugas-tugas studi saya sudah selesai, saya nanti ditugaskan ke Seminari Menengah Mertoyudan. Nah, kembali ke seminari lagi. Nah, maka pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak anak-anak muda yang ada di Paroki Kalasan ini, utamanya silahkan datang ke Seminari Menengah Mertoyudan. Mumpung saya ada di sana, alumnus Paroki Kalasan gitu ya. Alumnus Paroki Kalasan ada di sana, maka jangan takut, jangan ragu, silahkan datang. Kalau anak-anak datang pasti juga mengajak bapak ibunya.
simbahnya dan lain sebagainya. Nah, baik, itu perkenalan dari saya dan juga pamitan dari saya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak panjenengan sedaya untuk merenungkan perintah atau juga ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari ini ketika membaca dan juga merenungkan bacaan-bacaan hari ini, hati saya itu merasakan deg-degan, merasakan bergetar. Itu ketika Yesus dalam bacaan Injil itu mengatakan atau bersabda, "Kamu adalah garam dunia." Lalu berikutnya, "Kamu adalah terang dunia." Coba Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus itu mengatakan, menunjuk dengan nama kita masing-masing, No Kartono, kamu adalah garam dunia. Atau di sini siapa? Randy, kamu adalah garam dunia. Atau siapapun dengan nama masing-masing, kita diberi sabda, diberi ketetapan oleh Yesus demikian. Nah, mungkin saja sampai dengan pagi hari ini, mungkin dari kita tidak menyadari, oh jebule aku kuwi, ternyata saya itu oleh Yesus diajak, ditetapkan sebagai garam dan juga sebagai terang dunia. Barangkali kita tidak menyadarinya. Panggilan kita tadi di pengantar oleh Romo Dadang, identitas kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Mungkin saja kita tidak menyadarinya karena kita fokus pada yang namanya kelemahan-kelemahan kita. Fokus pada keterbatasan-keterbatasan yang kita alami dan juga barangkali fokus terhadap masalah-masalah yang sedang kita alami. Mungkin saja yang hadir di sini sedang memikirkan, wah, ketika datang ke gereja ini saya belum sarapan, kerucak-kerucuk ya. Ketika datang gereja ini mungkin anak-anak muda sedang bersedih, sedang tidak bersemangat karena mungkin pacarnya tidak memberikan kabar. Wah, itu atau juga mungkin anak-anak habis dimarahi oleh orang tua atau ada permasalahan yang dialami. Nah, itu semua yang barangkali menjadikan kita tidak menyadari bahwa identitas kita itu sebagai garam dan terang dunia. Meski demikian, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak, Ibu, Bruder, Suster, sejak semula kita diciptakan itu dengan amat baik adanya. Dalam kitab Kejadian, kita pasti masih mengingatnya, kitab Kejadian bab 1 ayat 27, kita semua manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Kita semua punya martabat yang luhur, bisa merasakan, bisa mendengarkan, bisa berpikir, bisa berempati, bisa membantu satu sama lain. Nah, apalagi karena rahmat baptisan yang nanti juga akan diterima oleh anak-anak kita yang nanti setelah homili akan menerima rahmat baptisan, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya apa kalau diangkat menjadi anak-anak Allah? Kita punya privilege, kita punya sebuah kedekatan, kita punya sebuah intimasi, keintiman, dan kita punya akses yang begitu dekat dengan Bapa yang ada di surga karena juga kehadiran putranya yang hadir di dunia ini. Maka sudah sepantasnya kita bergembira, bersyukur sebagai orang-orang Kristiani, kita diangkat, diingatkan pada hari ini menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau masak
itu misalkan masak sop, garamnya itu bagus yang sesuai takaran, misalnya sopnya itu 1 wajan, itu garamnya 1 sendok, 2 sendok, atau 1 ciduk gitu. Pasti yang 1 sendok, 2 sendok, karena sesuai dengan takaran. Pas sesuai dengan takaran. Garam itu kan senyawa yang memberikan cita rasa yang lezat terhadap makanan yang sebelumnya itu tawar. Lalu juga terang, entah itu terang lilin atau api, ataupun terang lampu, ataupun terang matahari, itu juga dapat kita rasakan manfaatnya ketika terang itu nyalanya itu cukup, nyalanya itu pas. Kalau terang itu terlalu banyak, itu pasti tidak membuat kita nyaman atau bahkan menyengat, menyakiti kita. Maka kita menjadi garam dan terang dunia pun itu adalah ajakan, adalah ketetapan kita supaya bertindak baik, bertindak benar, dan bertindak penuh belas kasihan secara cukup, secara pas. Kalau bahasanya Romo Dadang kemarin di Manis Renggo itu, kalau kita sebagai orang Kristiani kakean, uyahe kakean, itu nggawe wong liya budrek. Bahasanya Romo Dadang, saya pinjam Romo. Itu nggawe ya budrek. Lalu kalau terangnya kakean, terangnya kebanyakan, itu membuat orang itu menjadi kesakitan karena panas, karena menyengat. Nah itu, maka sebagai garam dan terang dunia pun kita tetap berperilaku, menjaga tindakan kita, ojo kakean, pas, cukup, tapi yuk jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit itu namanya pelit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bruder Suster, sebagai garam dan terang dunia, kita diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak berhenti pada penciptaan kita yang sungguh baik adanya, tetapi Ia senantiasa mendampingi kita, senantiasa menjaga, senantiasa memberkati setiap langkah kita sebagai garam dan terang dunia. Buktinya apa, diakon? Buktinya adalah kita itu diberikan kemampuan masing-masing. Kita diberikan bakat masing-masing. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa musik, ada yang ngusili koncone, ada yang barangkali makannya banyak. Nah itu punya bakat masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Dengan bakat masing-masing, bakat kemampuan yang berbeda itu, kita tetap mendapat panggilan yang sama, yakni sebagai garam dan terang dunia. Melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, dan berbelas kasih terhadap sesama, terhadap keluarga, dan juga masyarakat di sekitar kita. Pada bacaan pertama tadi jelas dikatakan bahwa kita diajak untuk berbagi roti kepada mereka yang lapar. Kita diajak memberi tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki rumah. Kita diajak untuk memberikan pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian. Nah, terkait dengan ini, saya memiliki pengalaman. Itu pengalaman ini adalah tahun 2014, berarti 9 tahun yang lalu. Ketika saya berada di Seminari Tor Jangli, tahun orientasi rohani Jangli. Di sana itu ada yang namanya PS Garam. PS Garam itu pelayanan sosial garam. Kami waktu itu para frater dan juga dibantu oleh para mahasiswa-mahasiswi dari Unika, UNES itu diajak untuk berbagi. Kami diajak untuk
membagikan bahwa kami itu sebagai garam, sebagai terang, diajak untuk berbagi apa yang kami miliki secara secukupnya. Yakni apa konkretnya? Setiap hari Kamis waktu itu, tahun 2014 sampai 2015, kami para frater itu diutus ke pinggiran-pinggiran kota Semarang. Itu diutus ke anak-anak yang putus sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA yang putus sekolah, dan juga yang tidak bisa sekolah. Nah, kami dengan kemampuan kami yang seperti ini, yang juga terbatas, yang kami bisa, kami diajak untuk hadir di depan mereka, di hadapan mereka, mengajari anak-anak menulis, mengajari anak-anak membaca, mengajari anak-anak mengerjakan PR dan tugas-tugasnya. Nah, sama seperti yang kami lakukan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda sekalian barangkali yang tinggal di keluarga, tinggal di tengah-tengah masyarakat, itu akan sangat terasa sekali tindakan-tindakan yang dilakukan di keluarga, di tengah masyarakat, meskipun tindakan itu kecil sekalipun, itu akan bermanfaat, itu akan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya punya teman, waktu itu mau ujian. Dia itu terlambat ujiannya jam 8, dia itu datangnya itu 8.10, lewat 10 menit. Nah, karena dia datang terlambat, dosen itu mukanya merah, mau siap-siap memarahi, tetapi teman saya itu kemudian ketika datang, terus guyu dulu, hehe Romo. Dia tersenyum terlebih dulu. Dan apa yang terjadi? Romo itu menceritakan kepada saya, aku rasido nesu no, ndelok ke frater ini malah ketika terlambat itu tersenyum dulu, guyu dulu. Nah, hal sederhana seperti itu yang barangkali dapat kita lakukan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan di mana kita bekerja, hal-hal sederhana yang bisa berguna untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini juga marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan untuk lebih berani lagi menjadi garam dan terang dunia. Dan kita mohonkan rahmat kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya, mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran, mewartakan belas kasihan Allah yang pertama-tama karena kita telah alami terlebih dahulu. Menutup permenungan ini, saya itu tertarik dengan sepenggal lirik yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly berjudul Terang. Nah, mohon maaf nanti kalau suara saya kok agak serak-serak ini. Ini liriknya sangat sederhana tetapi bagi saya mengingatkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Liriknya begini. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Pernah dengar? Belum. Anak-anak, oh ya. Kalau belum pernah, ini saya nyanyikan sekali lagi. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.